Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu menjadi panggung bagi banyak suara yang tak kamu undang? Mereka menilai, mencampuri, bahkan mencoba mengarahkanmu. Padahal mereka tak pernah benar-benar tahu arah angin dalam dadamu atau badai yang telah kamu lewati dalam diam. Mereka tak tahu seberapa jauh kakimu telah berdarah demi melangkah, atau seberapa dalam lukamu yang kini kamu bungkus dengan senyuman. Lalu, kenapa kamu harus goyah oleh suara-suara yang hanya bergema di luar pintu jiwamu? Hari ini, izinkan aku berbicara untuk jiwamu, untuk bagian dirimu yang mungkin sudah terlalu lama menahan diri, terlalu sering meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Ingatlah, jalan ini adalah jalanmu, ditulis oleh takdirmu, dicahayai oleh niatmu, dan hanya kamu yang berhak melangkah di atasnya. Mereka yang mencampuri hidupmu sesungguhnya sedang menjauh dari hidup mereka sendiri. Jangan biarkan tangan luar menghapus lukisan kehidupanmu. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke ruang kesadaran ini, aku undang kamu untuk like, untuk subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kata di sini bukan sekedar suara, tapi pesan untuk jiwamu yang ingin pulang, menemukan ketenangan, dan kembali pada jalan sejati. Bab pertama, jalan hidup bukan sekedar garis yang terbentang lurus di tanah waktu. Ia adalah labirin takdir, dibentuk dari cahaya harapan dan bayang-bayang keraguan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar dan jiwa yang berani. Setiap langkahmu adalah semacam mantra yang membuka gerbang demi gerbang pengalaman, pelajaran, dan pertumbuhan. Tidak ada peta universal, tidak ada petunjuk dari luar yang benar-benar akurat, karena jalan ini bukan milik siapa-siapa selain dirimu. Bahkan orang terdekat sekalipun hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak mampu menggantikan langkahmu, tak mampu menyerap luka-lukamu, dan tak mampu menembus harga yang harus kamu bayar untuk tetap berdiri. Kadang kamu akan merasa sendirian. Kadang kamu akan merasa dirimu salah arah, karena suara dari luar terlalu keras, terlalu meyakinkan, seolah mereka lebih tahu siapa dirimu daripada kamu sendiri. Tapi ingatlah, mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat topengmu, prestasimu, kegagalanmu. Tapi mereka tidak pernah benar-benar masuk ke dalam sunyi yang kamu peluk setiap malam, atau kegelisahan yang kamu sembunyikan dari dunia. Mereka tidak tahu doa yang kamu bisikkan dalam sepi, tidak tahu berapa kali kamu ingin menyerah, tapi memilih tetap melangkah. Dan karena itu, mereka tak punya hak untuk memegang kendali atas jalan ini. Ini bukan panggung publik. Ini adalah altar suci antara dirimu dan takdirmu. Setiap keputusan yang kamu ambil, meski kecil, meski nampak sepele di mata orang lain, adalah kembang kecil yang mengubah susunan masa depan. Dan hanya kamu yang akan menanggung konsekuensinya. Hanya kamu yang akan menerima buah dari pilihan itu, entah pahit maupun manis. Maka jangan goyah hanya karena komentar, jangan menyerah hanya karena tak dipahami, dan jangan mengalihkan arahmu hanya demi diterima. Jalanmu bukan untuk disukai, jalanmu untuk dijalani, untuk dipahami dari dalam, dan untuk disyukuri. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membuka pintu takdirmu. Kunci itu tidak berada di tangan orang tua, pasangan, teman, atau siapapun di luar dari dirimu. Kunci itu adalah keteguhan hatimu untuk terus berjalan, bahkan saat tak ada pelita, bahkan saat langkahmu gemetar. Dan percayalah, semakin kamu melangkah dengan kesadaran, semakin alam semesta akan menunjukkan keajaibannya. Karena semesta selalu setia kepada jiwa yang setia kepada dirinya sendiri.
Jangan takut pada kesepian, karena kadang kesepian adalah ruang kudus, tempat Tuhan membisikkan arah. Jangan takut pada penilaian, karena seringkali mereka menilai dari kaca yang retak oleh pengalaman mereka sendiri. Dan jangan takut jika tak ada yang mengerti, karena jalanmu bukan untuk dimengerti, jalanmu untuk dilalui. Dengan tenang, dengan sadar, dan dengan keyakinan bahwa kamu sedang menuju tempat yang benar, meski perlahan, meski sunyi. Bab yang kedua, campur tangan mereka adalah bayangan yang tak bisa menyentuh inti cahayamu. Setiap manusia dilahirkan membaca cahayanya sendiri. Sebuah nyala halus yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa karena ia hidup di ruang terdalam dari jiwa. Cahaya itu tak datang dari tepuk tangan atau validasi siapapun, tapi tumbuh dari benturan sunyi antara harapan dan kenyataan, antara luka yang tak terlihat dan keberanian yang tidak diumumkan. Dan cahaya ini adalah milikmu. Ia hanya menyala saat kamu hidup setia pada jalanmu sendiri. Saat kamu menyalakan kesadaranmu satu persatu, dari pengalaman ke pengalaman, dari keraguan menjadi sebuah keyakinan. Namun, dunia ini penuh dengan suara, penuh dengan tantangan yang mencoba menyentuh, menata, bahkan memegang kendali atas hidupmu. Mereka menyamar sebagai nasihat, perhatian, bahkan kasih sayang, namun tidak semuanya datang dari tempat yang murni. Terkadang mereka campur tangan bukan karena peduli, tapi karena takut melihatmu tumbuh di luar pola yang mereka pahami. Mereka melihatmu bersinar dan merasa terganggu, sebab cahayamu membongkar bayangan dalam diri mereka sendiri. Maka mereka mencoba membungkusmu dengan pendapat, saran, aturan, dan batas yang sejatinya bukan milikmu, tapi milik luka mereka yang belum selesai. Ketahuilah, apapun yang berasal dari luar dirimu hanya bisa menyentuh kulit luar kesadaranmu. Ia bisa berbisik, bisa mengguncang, bahkan bisa membuatmu goyah sejenak. Tapi tidak pernah benar-benar bisa menyentuh cahaya sejati yang ada di dalam batinmu, kecuali kamu mengizinkannya. Campur tangan mereka adalah seperti bayangan yang melintas di depan matahari. Ia mungkin menutupi sejenak, membuatmu ragu akan nyala dirimu. Namun cahaya itu tetap ada. Ia tidak pernah padam. Ia hanya sedang menguji apakah kamu percaya kepada sinarnya sendiri atau tergoda untuk bergantinya dengan terang semu dari luar. Ingat, orang yang paling keras mencampuri hidupmu seringkali adalah orang yang belum selesai dengan hidupnya sendiri. Mereka tak tahan melihatmu berjalan tanpa arah yang mereka pahami. Mereka takut pada kebebasan yang kamu miliki karena mereka tidak pernah memberikannya pada diri mereka sendiri. Maka ketika mereka mulai mencampuri, itu bukan tentang kamu, itu tentang mereka, tentang bayangan mereka sendiri yang merasa kecil ketika melihatmu berdiri dalam terang. Kamu tidak lahir untuk menjadi gema dari suara orang lain, kamu dilahirkan sebagai suara yang utuh. Dan suara itu adalah petunjuk yang akan memandumu ke tempat yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Jangan padam hanya karena mereka tak mengerti nyalamu. Jangan perlambat langkahmu hanya karena mereka berkata, itu terlalu cepat. Jangan ubah arahmu hanya karena mereka tak sanggup berjalan sejauh itu. Cahaya sejati tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh ruang. Maka jagalah ruang hati batinmu dari campur tangan yang merusak. Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau. Biarkan bayangan lewat dan pergi. Tugasmu bukan menjelaskan kenapa kamu memilih jalan ini. Tugasmu adalah berjalan setia. Menjaga bara kecil itu tetap menyala dan membuktikan lewat kedamaian bahwa cahaya tidak bisa dihancurkan oleh siapapun karena ia berasal dari dalam. Dan ingatlah, cahaya yang berasal dari dalam tak pernah tunduk pada bayangan dari luar. Bab yang ketiga. Saat mereka sibuk mengusik hidupmu, mereka sedang kehilangan hidup mereka sendiri. Tidak semua yang terlihat sibuk memperhatikanmu.
benar-benar peduli padamu. Kadang, campur tangan mereka bukan datang dari kasih, tapi dari kegelisahan dalam diri mereka sendiri. Ketika seseorang terlalu sering mencampuri hidup orang lain, terlalu banyak berbicara tentang keputusan orang lain, terlalu gemar menilai langkah yang bukan miliknya, itu bukan tanda bahwa mereka paham, apalagi bijaksana. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang menjauh dari pusat hidupnya sendiri. Mereka kehilangan arah dan mencoba menemukan rasa penting dalam dirinya dengan mengusik arah orang lain. Orang yang benar-benar selaras dengan dirinya tak punya waktu untuk mengatur-ngatur hidup orang lain, karena mereka tahu betapa sulitnya berdamai dengan diri sendiri. Mereka sibuk merawat luka batinnya, menyalakan cahayanya, dan memperbaiki hal-hal di dalam yang tidak terlihat. Maka saat seseorang terlihat begitu terobsesi dengan urusanmu, komentarmu, pilihanmu, keyakinanmu, itu adalah cermin yang menunjukkan bahwa mereka belum mampu menatap diri mereka sendiri, sehingga mereka mengalihkan fokus pada kehidupanmu yang sedang bersinar atau sedang bertumbuh. Mereka mengusik karena kamu berbeda. Mereka mengusik karena kamu tidak berjalan di jalur yang mereka anggap aman atau pantas. Mereka merasa terusik karena keberanianmu menjadi diri sendiri telah mengguncang keheningan kompromi yang selama ini mereka jalani. Maka jangan biarkan gangguan mereka mengubah warna langkahmu. Karena jika kamu terlalu sibuk membalas, menjelaskan, membuktikan, maka kamu juga sedang kehilangan sebagian waktumu, sama seperti mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membela diri dari orang-orang yang tidak pernah benar-benar berniat mengerti. Energi spiritualmu terlalu berharga untuk dibagi kepada mereka yang hanya ingin menguji kekuatanmu, bukan merayakannya. Maka biarkan mereka berkata apapun yang ingin mereka katakan. Biarkan mereka membuat cerita, membentuk persepsi, dan merangkai narasi tentangmu. Itu adalah pekerjaan mereka, bukan milikmu. Tugasmu hanyalah menjadi benar di hadapan hatimu dan lurus di hadapan Tuhanmu. Orang yang kehilangan arah akan selalu berisik. Mereka merasa perlu mengatur arah hidup orang lain karena tak tahan melihat ketenangan yang tidak mereka miliki. Tapi kamu bukan tangga untuk mereka naikkan harga dirinya. Kamu bukan layar kosong untuk mereka lukis sesuai imajinasi mereka. Kamu adalah kehidupan yang utuh dengan getarannya sendiri, dengan kedalamannya sendiri, dengan misinya sendiri. Fokuslah pada pertumbuhanmu, karena semakin kamu bertumbuh, semakin kamu akan menyadari bahwa tidak semua yang menyuarakan pendapat layak diberi ruang. Banyak suara lahir dari kegelisahan, bukan dari kebijaksanaan. Dan kamu tidak wajib menjawab semuanya. Diam adalah kekuatan, fokus adalah perlindungan, dan langkahmu adalah bukti paling kuat bahwa kamu masih setia menjalani hidupmu, sementara mereka hanya menjadi penonton yang kehilangan skenario kehidupan mereka.